Mari kita bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan hari ini dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membaca ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Roma pasal 8 ayat 9 dan 10, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Saudaraku dikasihi Tuhan, dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat 16 ini, itu berbicara tentang hidup di dalam roh atau hidup oleh roh. Saudaraku dikasihi Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Yesus itu tidak lagi hidup di dalam penghukuman, tidak ada lagi hidup di dalam penghambaan, tidak lagi hidup dalam perbudakan. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudaraku dikasihi Tuhan, Allah memberikan kepada saudara dan saya anugerah keselamatan. Allah memberikan kepada saudara kemerdekaan yang sejati, sehingga dikatakan dengan jelas bahwa tidak ada penghukuman. Karena apa? Karena telah dimerdekakan oleh Kristus. Saudara dan saya mulai hidup yang baru di dalam Kristus. Saudara dikasihi Tuhan. Nah, orang yang hidup di dalam Kristus dikatakan di ayat yang ke-9 dan 10 tadi, maka orang tersebut hidup sebagai orang yang dituntun oleh Roh Kudus, hidup oleh Roh Kudus. Saudara dikasihi Tuhan. Nah, bagaimana orang yang hidup oleh Roh Kudus dalam ayat-ayat ini dikatakan ayat yang ke-5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Orang yang hidup di dalam roh tidak lagi memikirkan keinginan daging, tetapi fokusnya adalah memikirkan keinginan roh. Apa yang menyenangkan Allah, apa yang menyenangkan hati Allah, itu menjadi fokus hidupnya. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, itu menjadi fokus hidupnya. Memang saudara dan saya tinggal di dalam dunia ini dan hidup di dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan situasi yang membutuhkan saudara dan saya makan, minum yang sifatnya jasmani. Tetapi fokus kita adalah bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Fokus kita memikirkan hal-hal yang rohani. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, dan lebih lagi juga dikatakan ayat yang ke-6 dari Roma pasal yang ke-8. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Orang yang hidup oleh Roh Kudus, maka saudaraku dikasihi Tuhan, keinginannya adalah keinginan yang mendatangkan hidup dan damai sejahtera. Tapi keinginan daging itu tujuannya atau sasarannya akan membawa berbuah akan maut. Firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dosa itu hanya berbuah maut. Tetapi ketika saudara dan saya hidup di dalam Roh Kudus, itu akan menuntun saudara dan saya untuk mengalami hidup yang sesungguhnya dan mengalami damai sejahtera. Saudara dikasihi Tuhan, hal yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya adalah ketika kita mulai fokus kepada Allah kita, mulai hidup dalam Roh Kudus. Dijelaskan lebih lanjut dalam ayat yang ke-13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini yang saya katakan tadi di bagian yang kedua, bahwa orang yang dituntun Roh Kudus, maka dikatakan di ayat yang ke-13 tadi, tidak lagi menuruti keinginan daging dan berusaha dan menyerahkan kerinduan hatinya kepada Allah dan mematikan keinginan daging. Saudaraku dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa melakukannya? Apakah dengan kekuatan kita? Tidak.
tapi dengan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara. Saudara perhatikan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Jika kamu tidak menerima roh perbudakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh Allah yang ada dalam diri saudara dan saya, itu yang membawa saudara menuntun saudara untuk berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Dan dia menjadikan saudara dan saya anak-anak Allah. Hidup baru, hidup dipulihkan di dalam Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, hari ini biarlah saudara dan saya terus mempercayakan dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan izinkan roh Allah memperbaharui senantiasa hidupmu. Hanya roh Allah dalam dirimu yang memampukan engkau untuk terus hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati saudara dan selamat hidup benar di dalam